Oke ya, kali ini Herman akan membuat video ya, video tentang masa lalu, masa penjajahan di Sibolga ya, di Sumatera ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan channel Herman Huta Galung. Oke, Herman Huta Galung. Oke teman-teman ya, nggak banyak cerita, nggak banyak bacot, nggak aja. Oke ya, terutama yang nonton ya dan subscribe channel Herman Huta Galung, terima kasih ya. Semoga diberikan kesehatan ya, diberikan rezeki yang berlimpah, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, kali ini Herman minta maaf kepada subscriber Herman ya, atau yang masih mulai gabung di channel Herman Huta Galung. Herman minta maaf sebesar-besarnya ya, karena Herman tidak bisa mukbang lagi ya, seperti video yang saya upload kemarin ya. Dan alasannya tahu sih, nanti saya ini ya, alasannya karena kita nggak sanggup aja, masa perut kita ini lagi ada masalah ya soalnya ya. Oke teman-teman, jadi kita membuat video itu bukan video mukbang lagi ya teman-teman. Jadi kita membuat video tentang masalah zaman era globalisasi yang dulunya Indonesia itu masa-masa penjajahan dulu ya, masa-masa penjajahan Belanda atau Jepang ya teman-teman. Dan Herman akan membahas semua tentang masalah video ya, video tentang yang akan saya upload nanti, dan kita nonton bareng di situ ya. Oke teman-teman. Oke ya, kali ini Herman akan membuat video ya, video tentang masa lalu, masa penjajahan di Sibolga ya, di Sumatera ya, Sumatera. Di salah satu kampung saya ya, Sibolga ya. Jadi di mana ceritanya ya, pas cerita pendeknya di masa dulu ya, masa penjajahan dulu. Ikuti terus, kita sama-sama menonton ya, jangan kemana-mana, jangan di skip, langsung tonton sampai habis. Oke, terima kasih. Di sini asal usul sejarah kampung saya ya. Kampung saya kata dan kota di Sibolga ya. Salah satunya di perkampungan dahulu kota Sibolga merupakan suatu bandar kecil ya, di Teluk Tapian Nauli yang berada di Pulau Poncan di Kete. sini bisa kita lihat ya, dan bisa kita tonton bersama-sama. Dan disinilah saya dilahirkan di kota Sibolga ya. Poncan Kete saat itu dipimpin oleh seorang raja. Ini di tahun era penjajahan Belanda dulu ya, sebagaimana hasil penelitian di yang kampung dilakukan saya, oleh Sibolga, William Marsden dalam bukunya berjudul The History Sejarah of Sumatra pada tahun The History of Sumatra, ya. 1783. Pulau Poncan Kete Dan pada masa itu berkembang menjadi banyak hal pusat yang mau perdagangan diceritakan masyarakat tentang pedalaman kampung saya ya, dan sejarahnya sebagai tempat dulu, melakukan barter atau pertukaran seperti hasil bumi seperti damar, lobang karet, ya, itu sejarah minyak juga nilam itu ya, dengan sejarah garam dan hasil bumi lainnya dengan Belanda kualitas dulu. yang sangat baik. Nah di sini Sehingga bisa kita lihat membuat ya teman-teman. saudagar-saudagar dari benua Eropa, Cina, India, dan Timur Tengah singgah ke Pulau Poncan Kete untuk kan membeli ada hasil bumi tersebut. Ini ya, pinggir Saat pantai itu Sibolga belum dikenal sama sebagai sebuah tempat kotanya. pemukiman Di dan zaman hanya dulu. tempat lintas tukang pikul garam
yang oleh masyarakat Bataknya pada saat itu sekarang menyebutnya udah berubah dengan drastis istilah ya. Parlanjasira Di ketimbang atau zaman dulu itu, perdagangan zaman garam. penjajahan Belanda itu. Dengan keterbatasan kotanya wilayah Kota yang Surabaya. tidak luas dan semakin meningkatnya transaksi perdagangan dan bongkar muat barang di pulau tersebut, Jadi bagi siapa yang maka kegiatan perdagangan menonton dipindahkan ini ke ya, bandar semoga yang baru, bermanfaat bagi kita, yaitu terutama orang kota Sibolga ya. sekarang ini, Salam dan Horas dari berkembang Sibolga, menjadi pusat perdagangan dan Tapan di kota Tengah. pelabuhan. Ini dia ya, kalau diambil dari sekarang ini Pada saat itu, kalau gambar ini Tagalung yang ini salah berasal satu dari daerah 10 Silindung atau di Batak daerah Tua ini, apa namanya? membuat pemukiman baru di daerah Di Simanggil di sekitaran daerah- Borangboloh, pokoknya 10 masih sekitar km Sibolga. dari sebelah Bukan. utara Sibolga. 10 kilometeran. Tempat Di daerah tersebut Galuh terletak di daratan yang tinggi sehingga sangat strategis untuk memantau perkembangan keadaan di Teluk Tapian Nauli. Jadi banyak cerita ya, banyak cerita Empu dulu Datu itu. Rinjong Tagalung berkeperawakan tinggi Jadi yang besar dan karismatik, jadi yang sehingga tempat perkampungan tadi yang sangat di disegani pinggir pantai itu, penduduk merasa aman yang jika membuka singgah di tempat beliau. perkampungan Dan itu sudah menjadi marga kebiasaan bagi Huta Galung masyarakat ya, Batak satu marga dengan untuk saya. memanggil seseorang Mungkin dengan menyebutkan tanya bentuk moyang dan saya sifat ya. karakter yang dimiliki seseorang. Sehingga jika orang mau Kan singgah di marga tempat Huta Empu Galung, Datu marga Rinjong Huta Galung itu Tagalung kan asal usulnya selalu itu dari dengan Garut sebutan Inggris ya. Beta singgatu inganan nisi balgai atau ayo singgah di tempat orang yang besar itu. Selanjutnya salah seorang dari keturunan Empu Datu Rinjong Tagalung Raja Luka yang bernama Tagalung, Raja Luak Lukau Tagalung Dorong. datang ke Sibolga Tuanku untuk Dorong, membuka Tuanku. pemukiman baru di sekitar Sungai Aik Doras, tidak jauh dari muara Nah, di sini sungai. kan bisa kita lihat gambarin ya Pusat posisinya. permukiman berada antara Di sini kantor kalau PLN Sibolga kalau nggak sampai ke salah kantor di pos kota Sibolga Madiun saat Sibolga ini. sekarang ya, nggak salah. Dan Kalau waktu zaman itu, dulu ya Sungai masih Aik pohon Doras semua. masih dapat dilalui oleh perahu sampai ke Aik Marusor. Cuman kan di zaman era Sekitar dulu itu Gereja Sibolga bisa Julu dibilang sekarang dan peristiwa di zaman membuka dulu itu huta atau kampung baru tersebut terjadi ya, tanggal 2 April tahun 1700 Masehi. masih banyak ya isi-isi Menurut yang tatanan di orang darat, Batak, yang di laut, apabila yang membuka samudra huta harus dilengkapi Nah, di dengan sini raja bisa atau kita lihat ya. pengatur yang membuat kebijakan pemerintah dan kesejahteraan. Kemudian, panglima atau orang yang mengatur keamanan di huta serta perlindungan warga, datu Salah satu atau kota urusan Sibolga kesehatan juga. spiritual, serta atau warga masyarakat. Sama pemukiman baru atau huta tersebut tetap memakai julukan sifat Jadi dari di pendahulunya zaman dulu itu yang karismatik, yang spiritual dan sampai terbakaran sekarang tinggi itu besar. perubahan luar biasa Dengan ya. istilah orang Batak Sibalga, semula nama Sibalga adalah julukan Semula nama kepada Sibolga adalah orang. julukan kepada orang, Akhirnya beralih menjadi nama tempat Sibalga atau Sibolga. Sibalga atau Sibolga. Kalau orang Ya, pesisir menyebutnya Sibolga. Sibolga. Sementara Kalau orang pesisir Belanda dan menyebutnya orang Inggris Sibolga, mengucapkannya ya. dengan Ya, ya, Sibolga. Sementara orang Belanda dan orang Jepang Inggris mengucapkannya Sibagura. namanya Karena Sibolga. orang Jepang sudah menyebutkan Sedangkan orang R. orang Peristiwa ini merupakan sejarah awal Orang bagi asli pembentukan orang daerah Sibolga dengan ditetapkan Asli orang tanggal 2 April sebagai tanggal hari 2 jadi April Sibolga. hari jadi kota Sibolga. Berdasarkan Oh iya teman-teman, peraturan berarti daerah Kota Madia daerah berdasarkan tingkat peraturan Sibolga daerah Kota Madia nomor dari 2 tingkat tahun 2 Sibolga 1999 ya tentang nomor hari jadi 2 Kota tahun Madia daerah tingkat 1999 2 tentang hari Sibolga. jadi Kota Madia dari tingkat 2 Pada saat Sibolga ya. awal kemerdekaan Jadi, Republik Indonesia berdasarkan dibuat di keputusan situ ya, Gubernur Sumatera Utara nomor 102 tanggal 17 Mei resminya namanya 1946, Sibolga ditetapkan menjadi daerah otonom tingkat B dan kota Sibolga ditetapkan menjadi ibu kota Kresidenan Tapanuli di bawah pimpinan seorang residen yang membawahi beberapa luka atau bupati. Yang luas wilayahnya bisa kita lihat di ditetapkan sini, berdasarkan kita keputusan Residen Tapanuli nomor 999
tanggal 19 November 1946 Jadi itu guys ya, dengan wali kota pertama pada tentang saat itu kisah zamannya AM Jalauddin awal dengan masa pertama jabatan 13 November pada saat 1946 sampai perkampungan dengan Desember Sibolga. 1947. Mulai dari Selanjutnya penjajahan berdasarkan dulu ya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956, Sibolga ditetapkan menjadi daerah tingkat 2 Kota Sibolga Dan aku juga berdasarkan bangga ya Undang-Undang untuk Nomor 5 Tahun 1974, sebagai orang Sibolga daerah ya, tingkat 2 banyak Kota kisah Sibolga hal yang menjadi banyak daerah tingkat 2 diceritakan Kota ya Madya Sibolga. tentang Sibolga ini ya. Kemudian berdasarkan Banyak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1949, kisah-kisah yang sedih, daerah senang ya. tingkat 2 Kota Madya Sibolga Dan aku jujur ya, asli orang menjadi Sibolga, daerah kota Sibolga sampai Sibolga itu saat ini. banyak Demikianlah ceritanya terbentuknya ya, Sibolga teman-teman. dalam Bukan ceritanya aja, sejarahnya ya.